Dan waktu itu kata ibunya, teriakan Nani ini jauh lebih ngeri. Dia teriak-teriak itu seperti ini, "Loh bu, kok kakiku diikat? Itu kan tali pocong bu, aku takut bu, aku takut." Bapaknya Nani ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya itu benar-benar sangat nggak wajar, dan selalu datangnya itu dengan pola waktu yang sama. Begitu sampai di depan rumah, calon pembeli itu kaget. Wajahnya itu kayak wajah orang bingung. Terus dia bilang, "Loh mbak, tadi saya juga dari sini loh mbak. Loh kok aneh ya? Saya tadi nggak ngeliat rumah ini, saya cuma lihat tanah kosong di sini." Bu Made tiba-tiba ngelihat ibunya Nani, dan beliau itu langsung ngomong serius ke ibunya Nani, "Bu, rumahnya nanti sebelum ditempati, tolong disiram-siram air dulu ya. Rumahnya ibu itu banyak barang-barang gaib yang tertanam di sana." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Nani yang asalnya dari Singapura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah di episode kali ini teman-teman, kisahnya dibagikan oleh Sobat Gembara yang saat ini dia lagi merantau dan dia sekarang menetap di Singapura. Sebut saja namanya Nani. Tapi teman-teman, meskipun sekarang Nani ini tinggal di luar negeri, Nani ini aslinya berasal dari sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa. Ini adalah sebuah kota yang memang sangat kental dengan pusaran energi mistis dan juga cerita-cerita supranaturalnya. Dan kejadian yang akan dibagikan Nani ini mundur cukup jauh ke belakang. Persisnya di rentang waktu kejadiannya antara tahun 2006 sampai tahun 2008. Nah, di tahun 2006 itu Nani ini lagi mengandung anak pertamanya. Dan teman-teman mungkin pasti sering dengar juga, jika perempuan yang hamil itu katanya kondisi auranya ini berubah. Dan ini yang diyakini oleh Nani dan keluarga. Dan katanya kondisi aura itu memang berubah, mereka itu jadi lebih wangi dalam penciuman makhluk halus, dan mata batin mereka itu kadang terbuka dengan sendirinya. Hal inilah yang dialami oleh Nani, dan sejak hamil itu, kepekaan dia ini meningkat drastis. Kalau sebelumnya dia cuma bisa mendengar misalnya suara-suara aneh tanpa ada wujudnya, tapi sejak dia hamil itu, sosok-sosok tak kasat mata ini mulai menampakkan diri persis di depan matanya langsung. Nah, kejadian penampakan pertama yang paling jelas dialami oleh Nani waktu itu pas dia ini lagi menemani ibunya buang sampah. Jadi, kebiasaan orang di sana, biasanya kalau pas buang sampah itu sekalian sampahnya ini dibakar. Nah, lokasi pembuangan sampah ini ada di dekatnya stasiun kereta api di desanya. Pada waktu api ini mulai menyala, membakar tumpukan sampah itu, tiba-tiba dari arah jalan yang berlawanan, Nani melihat jelas ada sosok laki-laki. Dia lagi jalan mendekat ke arah Nani dan ibunya, dan mohon maaf, dari kejauhan Nani ngelihat kalau laki-laki ini jalannya itu pincang. Nah, diperhatikan oleh Nani bahwa sosok tersebut itu, pakaiannya itu unik dan sangat mencolok sekali. Karena itulah dia ngelihat ke arah sosok laki-laki ini. Jadi si laki-laki ini pakai pakaian khas Madura. Mungkin teman-teman tahu yang biasa disebut baju sakera itu.
Kaosnya itu ada garis-garis merah putih. Terus dilengkapi dengan baju luaran warna hitam yang nggak dikancingkan, kayak semacam kardigan. Dan kepalanya diikat menggunakan udeng. Awalnya sosok laki-laki tinggi ini badannya kayak manusia pada umumnya. Dia nggak jalan ke arah Nani pada akhirnya, tapi berbelok ke jalan setapak yang mengarah ke stasiun. Tapi anehnya semakin sosok itu melangkah menjauh, wujudnya itu tiba-tiba berubah. Badannya kayak tambah membesar dan akhirnya kayak semakin tinggi banget dan melebihi pepohonan yang ada di sekitarnya. Jadi pas badannya ini sudah jadi kayak raksasa itu, sosok ini noleh ke arah Nani dan dia senyum. Senyumnya itu menyeringai. Itulah yang membuat Nani itu langsung merinding, dan ketika melihat pemandangan yang nggak masuk akal ini, Nani langsung kaget dan dia langsung mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, ibunya yang waktu itu lagi bakar sampah, tentu langsung ikut noleh ke arah yang dilihat oleh Nani. Tapi reaksi ibunya ini tenang banget, seolah-olah hal seperti ini sudah biasa terjadi. Jadi sambil ngurusi sampahnya itu, ibunya ini ngomong santai ke Nani, "Kowe diketoki Pak Sakera ya, Nduk. Kamu diliatin sosok Bapak Sakera ya." Nah, Nani cuma bisa diem ngelihat ibunya waktu itu, terus ibunya ini melanjutkan lagi. Dia itu cuma mau nunjukin tempat, kalau ini adalah wilayahnya sosok bapak-bapak tadi. Sudah tenang aja, dia nggak bakal ganggu asalkan kita nggak bikin kesalahan. Nah, mendengar itu Nani ini nggak menjawab karena dia jujur masih shock ketika ngelihat manusia yang berubah wujud tiba-tiba jadi kayak raksasa itu. Dan sejak hari itulah Nani ini semakin sering ngelihat sosok-sosok dari dimensi lain. Tapi ada kalanya sosok makhluk gaib itu bukan menakut-nakuti, tapi justru untuk menjaga. Nah, ceritanya pernah suatu malam setelah sholat Isya, dia ini ketiduran di kamar depan. Terus waktu itu Nani ini tertidur dengan kondisi yang dia masih pakai mukena, dan posisi jendela kamar itu juga masih kebuka lebar. Dan di tengah-tengah tidurnya itu tiba-tiba ada suara yang membangunkan dia. Jadi kira-kira itu yang membangunkan kayak gini, "Nduk, turwo sing bener, jendela itu tutupan." Jadi di situ ada yang ngingetin dia, "Nak, kamu kalau tidur yang bener jendelanya ditutup dulu." Nah, Nani di situ langsung kebangun dan ngelihat ke sekeliling kamar, nggak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh lagi adalah kamarnya itu dalam keadaan terkunci. Nah, rumah itu memang kosong juga. Di rumah Nani nggak ada orang sama sekali. Dia sempat diam mencerna kejadian tersebut. Terus dia berpikir, terus siapa yang bangunkan aku tadi? Karena pada saat itu dia benar-benar sendirian di rumah. Dan sebagai informasi bahwa keluarga Nani ini punya jam kerja yang terbalik. Jadi bapak dan ibunya Nani itu buka warung nasi dan juga warung kopi yang beroperasi dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Sementara suaminya Nani sendiri waktu itu kerjanya serabutan dan kadang pulangnya itu baru pagi hari. Nah, otomatis di situ Nani sering menghabiskan malam-malam sendirian di rumahnya. Nah, disinilah akhirnya Nani itu ingat ucapan bapaknya, bahwa bapaknya itu pernah bilang kalau di rumah mereka itu memang ada yang menjaga. Dan sosok penjaga gaib itu wujudnya adalah seekor harimau yang salah satu matanya itu buta atau picek. Dan ada juga sosok lainnya, yaitu sosoknya ini wujud wanita yang wujudnya juga bisa berubah-ubah. Kadang kelihatan cantik, kadang juga kelihatan sangat tua dan menyeramkan. Nah, di keluarga Nani ini dari garis keturunan nenek dari pihak bapaknya itu mereka memang punya darah suku Bugis. Bapaknya juga pernah cerita bahwa leluhur mereka ini punya sifat yang keras. Dan kalau marah, neneknya itu digambarkan seperti buaya yang menggelepar. Sedangkan bapaknya sendiri ini punya amarah yang seperti harimau. Jadi karena garis keturunan yang kental ini, bapaknya Nani selalu mewanti-wanti Nani supaya kalau ngomong itu nggak sembarangan. Dan di keluarga mereka itu ada semacam yang namanya idu geni, di mana ucapan yang keluar dari mulut mereka pada saat marah itu bisa benar-benar terjadi atau mewujud di alam nyata. Dan singkat cerita, setelah kejadian ada yang mengingatkan dia untuk nutup jendela itu, dan ternyata nggak ada siapa-siapa, ya Nani ingat kata-kata bapaknya bahwa memang di rumahnya itu banyak penunggunya, dan dia abaikanlah hal itu. Terus singkat cerita, waktu pun berlalu sampai anak pertamanya Nani ini lahir. Dan pada saat anaknya berusia sekitar 6 bulan, teror dari alam gaib ini mulai datang dalam bentuk mimpi yang beruntun sekali. Suatu hari, ceritanya setelah sholat subuh, Nani itu cerita ke bapaknya, "Pak, aku ini kok tadi malam itu mimpi kayak dikejar-kejar semacam kayak orang hutan itu loh, Pak. Terus aku sembunyi di balik triplek.
Nah, orang utan ini muter-muter keliling, kayak nyariin aku tapi nggak bisa nemuin aku. Terus orang utannya itu warnanya nggak kayak orang utan di Kalimantan itu, tapi warnanya itu kayak abu-abu, gede banget pokoknya. Nah, pas mendengar ceritanya ini, bapaknya Nani itu diem. Beliau itu kayak narik nafas panjang, kayak memikirkan banget, terus meresapi makna dari mimpinya Nani ini. Terus nggak lama kemudian, bapaknya itu pesan. Dan pesannya itu dengan nada yang serius sekali. Dia bilang ke Nani, sudah Nduk, kalau kamu tidur itu jangan sore-sore mulai sekarang. Coba kamu sekarang itu tidur di atas jam 9. Nah, sebelum tidur itu kamu perbanyak zikir, baca-baca surat-surat pendek atau apa. Nah, Nani ini memang punya kebiasaan ketiduran setelah sholat Isya. Apalagi pas di masa-masa dia menyusui anaknya itu. Dan kata orang-orang tua zaman dulu, khususnya di tanah Jawa, konon katanya kalau tidur terlalu sore atau persis setelah Isya memang sering dianggap pamali. Karena pada saat itu energi negatif ini lagi kuat-kuatnya mencari mangsa. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, Nani ini mengalami mimpi lagi. Dia lagi-lagi cerita ke bapaknya. Dia cerita waktu itu, Pak, aku mimpi lagi aku dikejar-kejar orang. Nah, pas dikejar-kejar itu aku capek banget karena aku lari terus, Pak. Bapaknya langsung tanya, kamu ketangkep enggak waktu di mimpimu? Boten, Pak. Enggak, Pak. Terus orangnya itu enggak kelihatan wajahnya loh, Pak. Cuma kayak bayangan hitam, tapi wujudnya manusia, enggak kelihatan siapa orang itu. Nah, mendengar hal ini, raut wajah bapaknya itu kayak semakin tegang. Beliau ngasih sebuah pantangan yang sangat tegas ke Nani. Sudah gini, mulai sekarang atau dalam waktu dekat, kalau ada yang ngasih makan, siapapun itu, jangan langsung dimakan ya, Nduk. Tunggu bapak dulu aja, biar bapak lihat makanannya itu dari siapa. Bapak itu benar-benar khawatir sama mimpimu ini. Nah, Nani yang nggak berpikir sejauh itu, juga dia nggak punya pikiran buruk, dia cuma ngangguk patuh dan dia jawab ke bapaknya, oh nggih Pak. Nah, setelah itu, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi ada sebuah kejadian yang terjadi persis di malam Jumat. Nah, waktu itu rumahnya Nani ini belum dipagar, jadi halamannya itu masih menyatu dengan rumah tetangga, layaknya rumah pedesaan zaman-zaman dulu lah. Kira-kira sekitar jam 10 malam, Nani ini posisinya ada di kamar, dia tidur sambil ngeloni bayinya. Sedangkan orang tuanya jaga di warung dan suaminya Nani ini sudah berangkat kerja shift malam dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Jadi di situ Nani benar-benar berdua sama bayinya. Rumahnya sepi. Di tengah malam itu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Akhirnya Nani kebangun, dia sempat tanya dulu sebelum buka pintu, siapa ya? Nah, di luar itu ada yang jawab, Pak D, Nduk, iki Pak D. Lah, Pak D ini bukan Pak D-nya Nani. Pak D ini maksudnya adalah tetangga rumah Nani yang tinggalnya itu persis di sebelah rumah Nani. Nani yang merasa santai karena itu tetangganya sendiri. Oh, nggih Pak D, nggih Pak D. Dia pun ke depan buka pintu, dan begitu dia buka pintu, Pak D ini ternyata bawa makanan. Makanannya itu sudah ada di mangkok, terus Nani tanya, wonten napa nggih Pak D? Ada apa ya Pak D? Terus si Pak D ini bilang, loh Pak D ini lo kesini bolak-balik dari tadi mau antar makanan ini loh Nduk. Sekarang ini kan malam Jumat. Pak D kebetulan habis syukuran. Ini loh dimakan yo. Kamu kan lagi nyusui, pasti gampang lapar. Udah langsung dimakan aja nanti keburu mengembang nasinya itu. Jadi makanan yang dibawa oleh Pak D tetangga Nani ini adalah nasi soto. Nasi dan kuahnya yang sudah tercampur. Di sini Nani itu sama sekali nggak mikir apa-apa. Dan memang benar kata Pak D ini, soto yang sudah dicampur sama nasi, kalau dibiarkan lama-lama nanti nasinya itu bakal kayak agak mengembang dan rasanya pasti sudah agak beda. Dan kebetulan juga Nani ini waktu itu memang sedang lapar. Dan kalau dia harus nunggu orang rumah yang pulang bawa nasi itu masih nanti sekitar jam 5 subuh mereka baru pulang. Jadi setelah Pak D ini ngasih Nani nasi soto itu, Nani langsung makan nasi soto itu dengan lahap tanpa mikir apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa, kayak seolah ini ada hubungannya. Jadi setelah Nani ini makan nasi soto pemberian dari Pak D tetangganya itu, ada banyak rentetan kejadian ganjil yang mulai menyerang Nani, baik secara fisik maupun secara mental. Dan apa yang dikhawatirkan oleh bapaknya sebelumnya, ini ternyata benar-benar terjadi. Beberapa bulan setelah kejadian malam Jumat itu, setelah Nani dikasih nasi soto oleh tetangganya, Nani itu mulai sering mengalami teror, terutama pas dia ini lagi tidur. Dan terornya itu bukan sekedar mimpi buruk biasa. Dan ini juga sampai siksaan fisik yang sampai ke alam bawah sadarnya. Terus kata ibunya Nani, pas Nani ini lagi tidur pules,
tiba-tiba dia itu teriak-teriak histeris. Dengan matanya yang masih terpejam, dia itu teriak-teriak, Bu sikilku ono sing nyekeli, Bu tolong Bu. Jadi di situ dia teriak-teriak, Bu, kakiku ada yang megangin, Bu, tolong Bu, tolong Bu. Dan ketika ibunya Nani mendengar Nani yang menjerit ketakutan seperti itu dan posisinya masih tidur, ibunya langsung panik dan langsung membangunkan Nani. Ibunya tanya, "Nak, kamu ini kenapa?" Nah, Nani di situ bangun dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat dingin sudah bercucuran. Dia bingung. Terus dia tanya ke ibunya, "Loh, Bu, aku cuma mimpi ya tadi, Bu." Meskipun dia juga sadar itu terjadi pada saat tidur, tapi rasanya itu kayak nyata. Bahkan kakinya yang bekas dicengkram oleh sosok itu, ini kayak masih terasa kayak nyata, masih kerasa memang. Dan kejadian seperti itu nggak berhenti satu kali. Di malam-malam yang lain, Nani itu kembali teriak-teriak histeris dalam tidurnya. Dan waktu itu kata ibunya, teriakan Nani ini jauh lebih ngeri. Dia teriak-teriak itu seperti ini, "Loh Bu, kok kakiku diikat? Itu kan tali pocong, Bu, aku takut, Bu, aku takut." Kira-kira seperti itu dia teriak-teriak dalam tidurnya. Dan lagi-lagi ibunya itu harus mengguncang tubuh Nani dengan kencang untuk membangunkan Nani. Ketika dia bangun, ditanya, Nani cerita. Dan pas dia cerita itu sambil badannya itu masih gemeteran. Dia benar-benar ketakutan. Dia bilang ke ibunya, "Bu, tadi itu ada orang yang ngikat kakiku pakai tali pocong." Nah, akhirnya rentetan teror itu mencapai puncaknya ketika Nani ini didatengin oleh sosok perempuan. Di mimpinya itu Nani ini didatengin oleh sosok perempuan cantik banget. Dia itu pakai busana baju kebaya warnanya hijau. Nah, perempuan ini bawa Nani masuk ke dalam sebuah rumah yang kelihatan banget rumah itu aman. Dan di dalam rumah itu sosok perempuan yang pakai baju kebaya hijau itu ngasih sebuah peringatan yang sangat tegas ke Nani. Dia bilang, "Wis ya nduk, ojo metu teko omah iki. Enek swara apa ae nang jaba, ojo buka lawang iki. Awakmu turu sing enak. Masih aku koyok swara bapak utawa suarane ibumu, pokoknya ojo metu." Intinya di situ si perempuan yang pakai baju kebaya itu ngomong ke Nani, "Sudah kamu di sini aja, jangan keluar dari rumah ini. Kalaupun ada suara apa saja di luar, jangan buka pintu ini. Kamu tidur yang nyenyak. Meskipun nanti kamu mendengar kayak suara bapak atau suara ibumu, pokoknya jangan keluar." Akhirnya di situ Nani menuruti perintah sosok perempuan yang pakai baju kebaya ini. Dia diam di dalam rumah itu. Dan ternyata ini semua adalah semacam perlindungan gaib. Dan perlindungan gaib inilah yang membuat sihir atau santet yang dikirimkan menuju ke Nani itu akhirnya mental. Serangan itu gagal menembus pertahanan Nani. Tapi ternyata teror santet ini benar-benar kejam. Jadi jika sebuah kiriman gaib itu gagal mengenai sasaran utamanya atau korban utamanya, energi jahat itu nggak akan langsung hilang. Jadi energi ini akan memantul dan mencari mangsa yang baru. Dan yang paling rentan terkena pantulan santet ini adalah orang yang punya pertalian darah paling dekat dengan si target. Dan dalam kasus yang dialami oleh Nani dan keluarga, karena Nani ini kabarnya dijaga ketat oleh sosok gaib yang berwujud perempuan pakai baju kebaya itu, akhirnya santet ini berbelok menghantam bapaknya Nani. Jadi beberapa bulan setelah dia mimpi bertemu sosok perempuan yang pakai baju kebaya hijau itu, bapaknya Nani ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya itu benar-benar sangat nggak wajar dan selalu datangnya itu dengan pola waktu yang sama. Jadi bapaknya Nani yang sehari-hari itu jaga di warung, beliau selalu terpaksa pulang ke rumah setiap jam 2 dini hari. Karena di jam-jam itu beliau selalu mengeluh sesak nafas. Dan sesak nafasnya itu luar biasa hebat. Padahal seumur hidup bapaknya Nani, beliau itu nggak pernah punya riwayat penyakit asma atau masalah pernafasan. Jadi di situ bapaknya Nani ini mendeskripsikan rasa sakitnya dengan sangat mengerikan. Katanya dadanya itu rasanya sesek, kayak ditimpa dengan batu yang sebesar gunung. Dibuat duduk itu nggak enak, dibuat tidur pun juga sesek. Dibuat berdiri itu tetap menyiksa. Jadi nafasnya itu putus-putus kayak orang yang lagi dicekik. Dan anehnya siksaan itu kayak punya batasan waktu. Begitu mendengar suara adzan subuh yang berkumandang dari arah masjid, seketika itu juga sesak nafasnya itu hilang. Dan waktu itu bapaknya sudah nggak kerasa sakit lagi. Nah di jam-jam itulah baru beliau ini bisa bernafas lega dan langsung bisa tidur nyenyak. Siklus siksaan jam 2 dini hari sampai waktu subuh itu terjadi terus-menerus setiap malam. Dan akibatnya ini sangat fatal. Bapaknya Nani yang dulunya dikenal sebagai sosok bapak-bapak yang perawakannya itu tinggi, besar, dan gagah, perlahan-lahan di situ badan beliau itu mulai habis.
badannya mulai menyusut drastis sampai tinggal kulit dan tulang. Dan daging dan energinya ini seolah disedot habis oleh penyakit kiriman santet ini. Disitulah bapaknya Nani ini sudah nggak kuat lagi untuk jaga warung. Pada akhirnya warung itu diurus oleh ibunya Nani dan dibantu dengan suaminya Nani. Ketika melihat kondisi bapaknya yang semakin memprihatinkan itu, ada seorang tetangga yang beliau ini berprofesi sebagai seorang dokter. Nah, tetangga yang dokter ini sengaja datang menyenguk bapaknya Nani. Dan teman-teman, ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Beliau ini, tetangga Nani ini adalah seorang dokter medis. Tapi setelah melihat langsung kondisi bapaknya Nani, beliau, sang dokter ini justru menyarankan hal yang di luar nalar. Sang dokter ini bilang, "Kang, golek tombol liyane Kang, ojo melulu nang dokter Kang." Intinya dokter ini menjelaskan, "Pak, cari obat alternatif yang lain, pengobatan alternatif yang lain, jangan cuma mengandalkan urusan medis. Jangan selalu dibawa ke rumah sakit." Seolah-olah di sini sang dokter itu sadar bahwa penyakit yang diderita oleh bapaknya Nani ini bukan urusan medis lagi. Dan setelah mendapat saran ini, keluarganya Nani langsung mulai nyari bantuan secara spiritual. Mereka mulai mendatangi para ustadz, mendatangi kiai-kiai, sampai mendatangi orang-orang pintar. Dan pencarian mereka itu nggak main-main, mulai dari wilayah Bondowoso, ke situ Bondo juga, sampai Madura, sampai ujung utara dan selatan Banyuwangi, semua pernah mereka datangi. Dan jawaban dari semua ahli spiritual ini itu sama persis. Lah inilah yang aneh. Jadi mereka semua yang didatangin oleh Nani dan keluarga, mereka semua jawabannya itu selalu sama. Mereka selalu bilang bahwa target asli dari sihir dan guna-guna ini sebenarnya adalah Nani. Targetnya Nani. Tapi karena Nani itu konon dilindungi oleh sosok penjaga yang sangat kuat, yang disinyalir yaitu sosok perempuan yang pakai kebaya hijau itu, akhirnya santet itu meleset dan menghantam bapaknya Nani. Bukti bahwa rumah itu sudah dipenuhi dengan energi hitam atau guna-guna itu sangat jelas terlihat secara fisik. Suatu hari ceritanya, bunga-bunga atau tanaman hias yang ditanam oleh ibunya Nani di halaman rumah itu tiba-tiba layu dan mati. Sore harinya Nani ingat dia masih nyiram bunga-bunga itu, bunga-bunga ini masih dalam keadaan segar. Tapi keesokan paginya seluruh tanaman itu layu, kering, dan ada semacam gosong kayak habis kena semburan hawa panas. Nah, salah seorang ustadz ini akhirnya menyarankan supaya bapaknya Nani ini segera keluar dari rumah yang ditinggalinya itu. Rumah itu katanya sudah menjadi pusat guna-guna yang sewaktu-waktu bisa jadi bisa merenggut nyawa bapaknya. Dan mengikuti saran tersebut, akhirnya bapaknya Nani ini segera dipindahkan menuju ke rumah neneknya, ibu dari bapaknya Nani. Dan benar, baru seminggu tinggal di rumah neneknya itu kondisi bapaknya Nani ini langsung agak membaik. Nafasnya sudah mulai lega dan badannya terasa lebih enak. Dan ketika merasa sudah sehat itulah bapaknya Nani memutuskan untuk pulang kembali ke rumah sendirian. Dan ini tanpa sepengetahuan keluarga. Tapi ini adalah keputusan yang salah. Dan malam harinya, persis jam 2 dini hari serangan itu datang lagi. Disitulah sesak nafas bapaknya itu kambuh dengan sangat hebat. Jauh lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya detik itu juga di tengah malam Nani harus memapah bapaknya dan mengantar kembali ke rumah neneknya. Dan anehnya begitu sampai di rumah neneknya itu, bapaknya Nani langsung sehat lagi dan bisa nafas normal lagi. Dari situlah mereka percaya bahwa rumah yang ditempati Nani ini sudah nggak bisa ditinggali oleh bapaknya. Dan 2 minggu bapaknya itu menetap di rumah neneknya itu. Dan waktu itu berpapasan dengan bulan suci Ramadan. Suatu hari pas dini hari, suaminya Nani ini tiba-tiba membangunkan Nani untuk makan sahur. Tapi ada gerak-gerik suaminya itu yang sangat mencurigakan. Jadi pas makan sahur itu, suaminya Nani ini kayak cepet-cepetan mendesak supaya Nani itu makannya cepet. Dia bilang selalu, "Makanya agak cepet ya dek." Suaminya kayak buru-buru banget. Nani ini yang nggak tahu apa-apa ya dia jawab santai, "Loh kenapa kok cepet-cepet toh mas, imsaknya kan masih lama." Nah suaminya beralasan, "Iya soalnya mau jemput ibu di warung." Nah di sini Nani ngomong lagi, "Ya aku mau sholat subuh dulu nanti, setelah sholat subuh aja baru kita jemput ibu kayak biasanya." Dan karena waktu itu Nani terlihat santai, suaminya akhirnya nggak tahan lagi. Suaminya terpaksa ngasih kabar ke Nani bahwa sebenarnya bapaknya itu dibawa ke rumah sakit tadi jam 1 dini hari. Dan ketika mendapat kabar ini, dia langsung nangis ngejar si Nani ini. Jadi di situ Nani sahurnya nggak jadi dia makan. Suaminya pun juga ikut nangis.
Dan suaminya menjelaskan ke Nani, makanya dek aku ini nggak mau bilang dulu sebelum kamu selesai makan. Karena aku tahu kamu pasti bakal nangis dan nggak mau makan kalau dengar kabar ini. Akhirnya dedek itu juga, dia menitipkan anaknya yang waktu itu baru berumur 1 tahun 3 bulan ke rumah ibu mertuanya. Dia dan suaminya langsung meluncur ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit, ibunya dan adik-adik dari bapaknya itu sudah kumpul di situ semua. Ternyata malam itu bapaknya Nani ini sempat memaksakan diri mampir ke warung sebelum akhirnya beliau kolaps dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan di ruang perawatan itu Nani langsung memeluk bapaknya yang sudah dipasangi banyak banget selang dan juga peralatan medis. Dokter di sini mendiagnosis bahwa jantung bapaknya Nani itu sangat lemah. Ini adalah sebuah alasan medis untuk kerusakan organ yang dihancurkan secara gaib dari dalam. Dan hari itu adalah hari ketiga bapaknya dirawat di rumah sakit. Sore harinya bapaknya ini nelpon Nani dan dia minta supaya Nani itu datang ke rumah sakit bawa cucunya. Karena di situ katanya bapaknya kangen sama anaknya Nani. Akhirnya Nani pun datang bawa bayinya itu, mereka menghabiskan waktu bersama di ruang rawat inap. Terus di situ tiba-tiba bapaknya itu nyuruh Nani untuk segera pulang. Wis dok, kowe mulya. Saaken anakmu, bayi ora oleh suwe-suwe nanggon kaya ngene iki. Bapaknya ngomong ke Nani, sudah kamu pulang dulu, Nduk. Kasihan Rima anakmu itu. Karena bayi kan nggak boleh lama-lama di tempat kayak gini. Dan singkatnya jam 9 malam itu Nani akhirnya pamit pulang ke rumah. Malam itu bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan. Dan sesampainya di rumah, Nani itu ngantuk luar biasa. Dan ternyata ini bukan ngantuknya orang capek atau apa. Dalam tradisi Jawa, yang dialami Nani ini disebut kesirep, yaitu kondisi di mana seseorang dibuat tertidur sangat lelap secara gaib, supaya dia tidak mengetahui sebuah kejadian besar yang sedang terjadi. Disitulah Nani langsung tertidur pulas kayak orang yang nggak sadar. Dan di tengah-tengah tidurnya itu dia dengar HP-nya bunyi. Tapi karena dia ngantuk banget, dia abaikan HP-nya ini berbunyi. Ternyata nggak lama kemudian HP-nya ini masih terus berdering, dia angkatlah. Ternyata yang telepon ini adalah Pak D-nya, kakak dari ibunya Nani. Di sini Pak D-nya bilang, Nan, kamu di mana kok ditelepon dari tadi ini nggak diangkat-angkat? Suara Pak D-nya itu terdengar panik dan kayak sedih banget. Nani yang waktu itu masih setengah sadar, ya dia jawab, iya Pak D, maaf tadi aku tidur kayak orang kesirep, nggak sadar sama sekali. Nah, Pak D-nya di sini menyampaikan kabar, tapi bahasanya itu diperhalus sekali. Pak D-nya bilang, Nan, ini Bapak barusan sesaknya kambuh. Tapi Nani nggak usah ke rumah sakit yo, kamu siap-siap aja. Sebentar lagi Bapak pulang, disuruh dokter bawa pulang. Nah, karena waktu itu Nani ini masih dalam pengaruh sirap dan dia nggak berpikir yang buruk, nggak berpikir yang macam-macam, dia itu sama sekali nggak ngeh dengar penjelasan dari Pak D-nya itu. Bagi orang Jawa, kalimat disuruh dokter bawa pulang, padahal beliau ini lagi kritis, ini adalah bahasa penghalusan dari kalimat bahwa pasien ini sebenarnya sudah meninggal dunia dan nggak bisa ditolong lagi. Sebenarnya itu. Tapi Nani nggak ngeh sama sekali, dia cuma jawab polos, oh nggih Pak D. Akhirnya Nani di situ membangunkan suaminya dan ngasih pesan dari Pak D-nya itu. Suaminya ternyata lebih paham. Suaminya yang paham situasi langsung nyuruh Nani untuk bersiap dan menitipkan kembali anak mereka ke rumah mertua. Nani akhirnya jalan ke depan dan dia buka pintu rumah. Begitu dia buka pintu rumah, dia kaget. Di depan rumahnya itu jalanan ini sudah dipenuhi dengan banyak orang. Di situ tetangga-tetangga dan juga kerabat ini sudah berkumpul dengan wajah mereka yang murung semua. Nani di sini masih bingung. Dan dia belum sadar dengan apa yang terjadi waktu itu. Dia malah tanya, loh ini kok banyak orang, ada apa? Dia masih bingung. Semua orang di situ diem. Gak ada yang berani jawab satupun. Dan suasananya itu langsung hening. Akhirnya kakeknya Nani dari pihak ibu itu mendekat ke Nani. Dan beliau bilang, loh Nduk, aku kira kalian itu ada di rumah sakit. Nah si Nani menjelaskan, loh kata Pak D saya nggak usah ke rumah sakit mbah, disuruh nunggu di rumah. Nah, ketika mendengar jawaban Nani, orang-orang itu malah semakin sedih. Dan mereka itu nggak tega untuk ngomong langsung ke Nani. Akhirnya nggak lama kemudian, mobil ambulans ini masuk ke jalanan desa menuju ke rumah Nani. Lampu sirine itu nyala tapi nggak ada suaranya. Barulah pas ambulan ini berhenti persis di depan rumah Nani. Dan ketika petugas menurunkan keranda jenazah, Nani langsung lemes. Dia kaget dan dia baru menyadari bahwa bapaknya ini meninggal.
Saking shocknya dan saking kagetnya ngelihat kejadian ini, air mata Nani itu justru nggak bisa keluar. Dia nggak nangis histeris. Dia sempat ngeblank pas ngelihat jenazah bapaknya diturunkan dari ambulan rumah sakit. Malam itu, pada saat jenazah bapaknya ini disemayamkan di ruang tamu, Nani cuma bisa duduk terdiam di samping jenazah bapaknya. Dia baca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tatapan yang kosong. Sosok bapak yang selama ini menjadi pelindungnya, yang selalu mengingatkan soal pantangan-pantangan, yang beliau rela menerima hantaman santet demi melindungi anak perempuannya ini, pada saat itu sudah berpulang ke rahmatullah. Dan karena kedatangan jenazah ini sudah terlalu larut malam, jenazah baru bisa dimandikan dan dimakamkan keesokan paginya. Dan di sepanjang sisa malamnya itu, Nani duduk di samping keranda ayahnya, sambil melihat terus jenazah bapaknya. Dan di titik inilah, logika dan perasaannya itu bertarung. Ada sebuah fase penyangkalan yang sangat kuat yang ada dalam hati Nani waktu itu. Dia memandangi wajah bapaknya yang sudah kaku, sudah pucat, dan di dalam hati kecilnya, Nani itu masih sangat berharap bahwa ini semua cuma mimpi dan gak nyata. Dan dia berharap semoga pada waktu itu bapaknya ini lagi bercanda. Tiba-tiba karena Nani itu selalu ingat dulu, pada waktu dia masih kecil, bapaknya itu memang sangat suka iseng dan sering bercanda. Bapaknya Nani itu dulu ketika Nani kecil, dia tuh sering pura-pura tidur, pura-pura mati atau pura-pura pingsan untuk memancing Nani supaya Nani ini nangis. Dan kalau Nani waktu itu sudah nangis kenceng, bapaknya pasti akan langsung buka mata sambil ketawa. Jadi sepanjang malam itu Nani terus nunggu. Kok bapak nggak bangun-bangun? Bapak pasti bercanda. Dia nunggu bapaknya buka mata dan tertawa seperti dulu. Tapi sampai akhirnya keesokan paginya, tubuh bapaknya diturunkan ke liang lahat dan ditimbun dengan tanah. Barulah di situ Nani sadar sepenuhnya bahwa bapaknya benar-benar sudah pergi untuk selamanya. Dan di saat keluarga sedang berduka itulah yang namanya mulut tetangga dan juga warga kampung tentu nggak bisa dikontrol. Setiap kali ada pelayat yang datang ke rumah, selalu ada omongan miring yang beredar. Di situ banyak pelayat yang bisik-bisik dan langsung tanya ke Nani, "Nanan, katanya bapakmu disantet ya sama tetangga sebelah rumah itu. Orang itu kan memang terkenal tukang santet di kampung ini." Nah, pas mendengar ini, Nani menunjukkan kedewasaannya. Meskipun di dalam hatinya dia tahu kebenaran tentang teror gaib yang selama ini menyerang keluarganya, tapi Nani memilih untuk menutup rapat mulutnya. Dia nggak mau semakin memperkeruh suasana. Nani selalu jawab dengan tegas ke para pelayat yang nanya seperti itu. Dia bilang, "Minta tolong ya Bapak, Ibu, jangan ada omongan apa-apa tentang bapak saya. Setahu saya bapak saya itu divonis jantung lemah oleh dokter. Barang gaib seperti santet itu nggak ada bukti fisiknya. Kalau benar ya alhamdulillah berarti bapak saya meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau salah, omongan ini nanti malah jadi fitnah besar." Di situ Nani berusaha untuk meredam gosip-gosip ini. Dan akhirnya persis pada acara tahlilan hari ke-7 wafatnya sang bapak, ada sebuah kejadian yang sempat membuat kaget keluarganya Nani. Jadi tetangga sebelah rumah, yaitu keluarga Pak Tony, yang selama ini dicurigai mengguna-guna Nani dan keluarganya itu, akhirnya datang ke rumah. Tapi yang datang ini cuma istrinya, yaitu Bude Nunu. Dia datang sendirian. Bude Nunu ini datang sendirian, terus langsung Bude Nunu ini mendekati Nani dan ibunya Nani dengan wajah yang terlihat aneh. Nah, di situ Bude Nunu itu langsung tanya dengan nada yang kayak mengintimidasi. Dia tanya ke Nani, "Dek, saya dengar kabar katanya bapakmu itu meninggal karena diguna-guna sama Pak Tony, suami saya." Nani yang sudah menduga arah pembicaraan ini, dia langsung menjawab dengan tenang, tapi ya agak nantang juga. "Loh, kata siapa Bude?" Bude Nunu itu jawab dengan gugup, "Ya kata orang-orang itu yang nyampein ke Bude." Nani memperhatikan terus mata Bude Nunu ini, dan dia bilang ke Bude Nunu, "Lah ya siapa orang yang nyamperin Bude itu siapa? Bawa sini orangnya. Keluarga saya Bude nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi kalau pelayat memang pernah tanya seperti itu ke saya. Sudah bawa saja orangnya ke sini, buktikan kalau ada orang yang ngomong seperti itu." Nah, di sini Bude Nunu nggak bisa menjawab ketika ditantang oleh Nani. Dan sampai acara tahlilan selesai, dia nggak pernah berani membawa orang yang dia maksud. Dia cuma ingin memastikan apakah keluarga Nani ini menuduhnya atau enggak. Dan sepeninggal bapaknya Nani, teror di rumah itu bukannya berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Dan targetnya sekarang itu bergeser ke anaknya Nani yang masih balita. Jadi di situ anaknya Nani ini mulai sering nangis histeris tanpa sebab. Kalau pas dia lagi diem di ruang tamu,
Anaknya Nani itu tiba-tiba menjerit ketakutan dan langsung lari memeluk Nani sambil nunjuk-nunjuk ke arah sudut ruangan. Dia sambil teriak-teriak, "Ma, takut aku, Ma, takut, Ma, itu ada yang melotot sama adik, Ma." Bahkan pas lagi tidur, anaknya itu sering tiba-tiba kebangun dan menjerit. Dan kondisi rumah itu sudah benar-benar gak sehat untuk ditinggali. Hawa panas dan juga energi negatif peninggalan santet itu masih mengendap kuat di setiap sudut ruangan. Akhirnya keluarga Nani mengambil keputusan bulat. Mereka semua harus ngungsi dan keluar dari rumah tersebut. Mereka pindah sementara ke rumah nenek dari pihak ibunya Nani, dan status sementara ini ternyata memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 tahunan mereka membiarkan rumahnya itu kosong. Dan karena nggak ditinggali, keluarga Nani itu sempat punya niat untuk menjual rumah tersebut. Di situ mereka sudah masang iklan dan sudah menyebarkan informasi bahwa rumah ini dijual. Beberapa calon pembeli itu juga sempat merespon dan niat mensurvei lokasi. Tapi disinilah letak fenomena mistis yang sangat sering terjadi pada properti yang sudah ditutupi atau dipagari oleh makhluk halus dari niat jahat seseorang. Dalam istilah Jawa, rumah itu kayak dibuat tidak kasat mata bagi orang luar. Pernah ceritanya ada satu calon pembeli yang sudah nelpon Nani sebelumnya. Nah, dia bilang kalau dia ini sudah ada di lokasi. Dia tanya ke Nani, "Mbak, kalau boleh tahu lokasi persisnya di mana ya, Mbak? Ini saya sudah ngikuti ancer-ancer jalan yang Mbak kasih. Saya sudah ada di titiknya. Tapi nggak ada rumah ya, Mbak, di sini, Mbak. Adanya cuma ada tanah kosong di sini." Nani bingung di situ. Dia sampai mikir, ini nggak masuk akal banget. Karena rumah Nani itu bangunannya bangunan permanen yang luarnya juga agak besar. Nggak mungkin kalau nggak kelihatan sama orang ini. Akhirnya Nani nyuruh pembeli itu untuk datang dulu ke rumah neneknya Nani. Dari rumah neneknya itu, akhirnya Nani menemui pembeli tersebut dan mereka boncengan menuju ke lokasi rumah Nani yang dijual ini. Begitu sampai di depan rumah, calon pembeli itu kaget. Wajahnya itu kayak wajah orang bingung. Terus dia bilang, "Loh, Mbak, tadi saya juga dari sini loh, Mbak. Loh, kok aneh ya? Saya tadi nggak ngeliat rumah ini, saya cuma lihat tanah kosong di sini." Nani di situ nggak mau nanggepin. Dia cuma bilang ke calon pembelinya itu, "Mungkin Bapak tadi keliru di jalan yang satunya, Pak." Padahal dalam hatinya Nani sudah tahu betul ini pasti ada hubungannya sama guna-guna itu. Rumahnya itu kayak sengaja ditutupi secara gaib oleh si pengirim santet supaya nggak laku dijual. Supaya keluarga Nani menderita kerugian materi setelah dia kehilangan nyawa bapaknya itu. Dan melihat kondisi yang seperti ini, Nani dan ibunya berpikir ulang. Kasihan juga kalau rumah yang penuh kenangan itu sampai pada akhirnya dijual. Karena banyak jejak keringat bapaknya di rumah itu. Akhirnya mereka pun membatalkan niat untuk menjual rumah ini dan memutuskan akan kembali menempati rumah tersebut. Ditentukanlah akhirnya rencana mereka untuk kembali ke rumah itu pada bulan Januari tahun 2010. 1 bulan sebelum mereka pindahan, persisnya di bulan Desember tahun 2009, jalan pertolongan dari Tuhan akhirnya datang melalui perantara yang sama sekali nggak disangka-sangka. Waktu itu ceritanya ada seorang ibu-ibu yang beli nasi di warung ibunya Nani. Nah, ibu-ibu ini itu adalah warga pendatang dari Bali, seorang pemeluk agama Hindu yang baru saja menempati rumah yang rumahnya kebetulan dekat dengan warungnya ibunya Nani ini. Dan kita sebut saja nama ibu ini Bu Made. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa masyarakat Bali itu punya kepekaan spiritual yang sangat tinggi terhadap hal-hal gaib, sama seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Nah, waktu itu pas lagi bungkusin nasi, Bu Made tiba-tiba ngelihat ibunya Nani, dan beliau itu langsung ngomong serius ke ibunya Nani, "Bu, rumahnya nanti sebelum ditempati, tolong disiram-siram air dulu ya. Rumahnya ibu itu banyak barang-barang gaib yang tertanam di sana. Itu harus dibersihkan dulu sampai tuntas sebelum ditempati lagi." Nah, otomatis ibunya Nani pas lagi bungkus nasi itu kaget. Beliau melongo. Karena ibunya Nani ini nggak pernah cerita apa-apa soal rumahnya yang kosong itu kepada Bu Made ini. Terus Bu Made ngomong lagi, "Ibu, besok atau lusa, kalau ibu ada waktu luang, silakan main-main ke tempat saya ya." Terus akhirnya keesokan harinya ibunya Nani ini benar-benar datang ke rumah Bu Made, dan di sana ibunya Nani menceritakan semua. Awalnya ya beliau tanya, "Kok Bu Made tahu soal rumah saya itu?" Bu Made diem, beliau nggak mau menanggapi soal ini. Dan akhirnya Bu Nani disuruh menceritakan kejadiannya. Akhirnya disitulah ibunya Nani ini cerita. Mulai dari kematian bapaknya Nani, terus teror-teror yang dialami oleh Nani, sampai mimpi-mimpi aneh sebelum bapaknya itu sakit.
Nah, ketika mendengar kronologi yang diceritakan oleh ibunya Nani itu, Bu Made seolah langsung paham. Beliau kemudian ngasih sebuah metode pembersihan yang sangat sederhana tapi ampuh. Bu Made ini ngasih 3 kuntum bunga khas Bali, yaitu bunga kamboja, dan kemudian menyuruh ibunya Nani untuk menyiapkan garam kasar atau garam krosok. Instruksinya di sini sangat jelas. Beliau disuruh untuk merendam 3 bunga kamboja itu di dalam air yang sudah dicampur dengan garam kasar ini. Dan nanti setelah melaksanakan sholat subuh, air rendaman itu harus disiramkan mengelilingi rumah sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat kursi lah. Dan sebagian harus disiramkan ke atas genteng rumah. Bu Made di sini menjelaskan nanti setelah disiram, kalau ibu misalnya melihat ada barang apa saja yang menurut ibu aneh, muncul di pekarangan atau di mana, langsung masukkan dalam tas kresek terus bawa ke sini. Nah, ini pesan dari Bu Made, dan qadarullah, atas izin Allah, ritual pembersihan itu pun dilakukan sesuai petunjuk dan reaksinya dari alam itu sangat luar biasa. Jadi setelah subuh, setelah air garam dan bunga kamboja itu disiramkan ketika subuh itu, persis selepas waktu sholat isya malamnya, hujan itu turun dengan sangat deras. Hujan itu langsung mengguyur rumah Nani dengan lebat, seolah-olah alam itu ikut membantu melunturkan dan juga menyapu bersih semua energi kotor yang menempel di tanah dan juga atap rumah ini. Akhirnya keesokan paginya, pas Nani ini datang untuk ngecek dan mau membersihkan halaman rumahnya pasca hujan deras itu, dia ini menemukan sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduknya itu berdiri. Jadi di seluruh halaman rumah yang sebelumnya bersih, tiba-tiba terlihat berserakan ada buah jeruk purut yang kondisinya sudah mengering, kayak bekas gosong. Jumlahnya itu bukan 1 atau 2, tapi banyak banget. Padahal Nani ini nggak punya pohon jeruk purut ini. Dan konon katanya jeruk purut ini adalah salah satu media yang paling sering digunakan dalam praktek ilmu hitam atau santet di tanah Jawa. Nani di situ langsung menyapu jeruk-jeruk kering itu, terus dia kumpulkan dan dia masukkan ke dalam tas kresek sesuai pesan dari Bu Made. Dan nggak berhenti sampai di situ. Pas Nani memeriksa area pagar depan rumahnya, dia menemukan hal ganjil lainnya. Di 3 titik yang berbeda itu, yaitu di pojok kanan pagar, di pojok kiri pagar, dan di titik tengah-tengah pagar itu, dia menemukan 3 tangkai sapu lidi. Setiap sapu lidi ini punya ukuran panjang yang berbeda-beda, dan bagian tengahnya itu diikat kencang menggunakan benang hitam. Ini tentu benda yang aneh, dan konon benda ini adalah patok gaib yang sengaja ditanam untuk mengunci rumah Nani ini. Nani di situ langsung ambil lidi-lidi ini, dia masukkan ke dalam kresek yang sama, dan langsung dia bawa ke rumah Bu Made. Ketika melihat barang-barang sudah dibawa oleh Nani, Bu Made itu langsung kayak ekspresinya itu lega. Langsung dia bilang, syukurlah kalau barang-barang ini sudah bisa keluar. Ini sebenarnya adalah tanaman-tanaman gaib yang paling lama usianya. Barang-barang ini bisa jadi sudah ada dan sudah ditanam di dalam rumahmu, jauh sebelum rumahmu itu punya pagar fisik. Dan kebenaran akhirnya pun terungkap. Serangan dari tetangga sebelah itu ternyata bukan baru-baru ini saja dilakukan. Mereka itu ternyata sudah menanam energi negatif di tanah milik Nani itu sejak awal mereka berkonflik. Mereka memang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan keluarga Nani dari dalam. Dan pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa motif utama dari keluarga Pak Tony sampai mereka setega itu mengirimkan santet maut yang hingga akhirnya merenggut nyawa bapaknya Nani? Dan teka-teki ini ternyata baru terjawab bertahun-tahun kemudian, persisnya di sekitaran tahun 2013. Jadi ceritanya waktu itu Nani ini pas lagi duduk santai di halaman rumah. Kebetulan waktu itu dia ini pas lagi ngobrol sama menantunya Pak Tony. Nama menantu Pak Tony ini adalah Evi. Evi ini adalah istri dari Mas Cip. Dan Mas Cip ini adalah anak laki-lakinya Pak Tony. Waktu itu kondisi mereka ini sama-sama lagi ngomong anak mereka masing-masing. Evi waktu itu baru melahirkan anak pertamanya, sedangkan Nani baru melahirkan anak keduanya. Nah, di sela-sela obrolan khas ibu-ibu itu, raut wajah Evi itu tiba-tiba berubah agak murung. Dia kayak terlihat menyimpan beban pikiran yang lumayan berat lah. Terus dia tiba-tiba curhat ke Nani. Mbak, aku itu loh lagi jengkel banget sama mertuaku. Nah, Nani merespon dengan santai, jengkel kenapa? Terus Evi ini matanya langsung berkaca-kaca. Kayak dia tuh berat banget mau cerita. Akhirnya dia lanjut cerita. Iya mbak, aku itu loh selalu dibanding-bandingkan karo sampean mbak. Aku itu jarine males. Alasan mertuaku itu karena aku ini melahirkan secara sesar, makanya aku itu manja. Padahal bekas jahitan sesar ini masih sakit loh mbak sampai sekarang.
Nah, mendengar itu Nani mencoba menenangkan dengan bijak. Dia bilang ke Evi, sudahlah nggak usah didengerin, anggap aja angin lalu. Namanya orang tua itu ya kadang kalau ngomong ya seperti itu. Tapi setelah Nani menjawab seperti ini, Evi langsung cerita lagi. Loh mbak, ibu mertuaku itu bilang mbak, katanya dulu Mas Cip itu mau dijodohkan sama kamu. Cuma kata orang tuamu, katanya Nani itu mau disekolahkan dulu. Nah nyatanya setelah kamu lulus sekolah, kamu langsung nikah sama orang lain, ya suamimu ini. Nah tentu Nani kaget pas mendengar ini loh, maksudnya gimana itu? Mas Cip emang mau dijodohkan sama aku, ngarang kamu itu. Dia ngomong ke Evi seperti itu. Nah Evi ini kayak langsung bingung loh mbak, masa kamu nggak ngerti soal ini mbak? Ya Nani menjawab loh, nggak ngerti sama sekali, demi Allah aku nggak ngerti. Orang tuaku juga nggak pernah bilang apa-apa soal itu. Evi ini akhirnya ngomong seperti ini, oh alah mbak, selama ini ternyata kamu itu nggak tahu toh. Padahal aku itu ya selalu jengkel loh kalau pas mertuaku banding-bandingin aku sama kamu. Soalnya kamu itu katanya mantu yang diidam-idamkan sama mereka. Nah akhirnya setelah ngobrol panjang lebar dengan Evi ini, Nani langsung datengin ibunya. Dia tanya langsung kebenaran soal ini. Pas tanya soal ini, ibunya kaget, ibunya juga bilang, lah kamu tahu dari siapa? Ya dari Evi bu, menantunya Pak Tony itu loh. Akhirnya di sini ibunya Nani terpaksa menceritakan hal tersebut ke Nani. Yang Nani ini ternyata nggak tahu sama sekali soal ini. Dan disitulah ibunya Nani membenarkan bahwa dulu memang keluarga Pak Tony itu pernah datang ke rumah untuk melamar dan juga menjodohkan anak mereka dengan Nani. Nah ibunya Nani ini bilang, Mas Cip itu memang anaknya baik. Tapi menurut mendiang bapakmu, Nduk, masa iya mau besanan barat sama timur bersebelahan rumahnya persis kayak gini. Nanti takutnya kalau pas ada apa-apa, misalnya ada masalah keluarga antara kamu dengan Mas Cip, kalau kamu misalnya bertengkar, yo kan nggak enak kalau rumahnya berdempetan. Bisa-bisa nanti bapak sama Pak Tony juga, Bu Tony juga ikut bengkerengan. Makanya dulu kamu itu mau dibuatkan rumah sendiri biar agak jauh. Tapi kamu nggak mau, mintanya tetap kumpul di sini. Nah akhirnya penolakan halus dari bapaknya Nani waktu itu ternyata dianggap sebagai sebuah penghinaan besar oleh keluarga Pak Tony. Ego mereka itu kayak terluka parah. Mereka merasa ditolak mentah-mentah, ditambah lagi ketika melihat Nani akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya ini menumbuhkan benih dendam yang berujung pada teror santet bertahun-tahun kemudian. Dan meskipun sudah tahu akar permasalahannya, akhirnya ibunya Nani itu ngasih nasihat yang dalam dan ngasih nasihat yang luar biasa ikhlas kepada Nani. Beliau bilang ke Nani, sudah nduk wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Kita nggak usah menuduh siapa-siapa tentang meninggalnya Bapak. Meninggalnya Bapak itu cuma sebagai perantara atau jalan Bapak untuk menjemput takdirnya. Tapi sebagai orang Jawa, Nani dan keluarga ini paham dengan istilah ngunduh wohing pakarti. Bahwa siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Alam punya cara kerjanya sendiri untuk menagih hutang yang tidak kasat mata. Dan beberapa waktu kemudian, Nani mendapat kabar mengejutkan dari adik kandungnya, yang kebetulan dia ini berprofesi sebagai perawat di sebuah klinik. Katanya pada suatu hari, Pak D. Tony ini mengalami kecelakaan tunggal pas beliau mengendarai sepeda motornya. Dan kecelakaannya ini sebenarnya sangat sepele. Beliau itu cuma oleng katanya. Kata saksi mata, Pak Tony itu mengendarai motor pelan terus oleng. Dan beliau terjatuh karena ban motornya itu masuk ke dalam lubang jalan. Pak Tony kemudian dibawa ke klinik tempat adiknya Nani ini bekerja. Dan kalau dilihat secara medis, lukanya Pak Tony itu ringan. Cuma lecet biasa di bagian lutut. Karena memang jatuhnya itu nggak parah. Nggak ada benturan keras di kepala, nggak ada pendarahan hebat apapun. Tapi pas lagi dirawat di bangsal klinik, tiba-tiba Pak Tony itu panik. Dan dia itu teriak-teriak manggil dokter, dok, tolong dok, ini kenapa penglihatan saya kok seperti ini dok, kenapa mata saya nggak bisa ngelihat dok, ini gelap dok, gimana ini dok. Nah adiknya Nani yang waktu itu bertugas itu langsung keheranan. Nah secara medis pasien yang cuma jatuh lecet di lutut, ini nggak mungkin tiba-tiba kehilangan penglihatan. Dokter klinik ini pun bingung dan langsung merujuk Pak Tony ke rumah sakit besar. Dan hasil pemeriksaan dari rumah sakit ini menyatakan bahwa saraf mata Pak Tony tiba-tiba rusak akibat kecelakaan tersebut. Beliau ini divonis buta permanen. Dan nggak cuma itu, istri Pak Tony, yaitu Bude Nunu, yang dulu paling getol menyimpan dendam, ini ternyata juga terkena imbasnya. Beliau itu tiba-tiba terserang stroke parah yang melumpuhkan sebagian tubuhnya.
Secara medis, keluarganya beralasan bahwa itu terjadi karena riwayat darah tinggi yang sudah lama diidapnya. Tapi bagi warga sekitar yang tahu secara panjang konflik kedua keluarga ini, kelumpuhan dan kebutaan itu adalah bentuk bayaran tunai dari alam atas darah dan nyawa yang pernah mereka usik di masa lalu. Dan waktu pun berjalan, Nani dan keluarga ini nggak pernah menyimpan dendam pada keluarganya Pak Tony. Mereka juga nggak gembira ketika mendengar kabar Pak Tony dan istrinya sakit. Semua ini mereka serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan waktu pun berjalan, hidup juga berjalan seperti biasa. Bergantinya waktu, Nani pada akhirnya hidup tenang. Dan pada tahun 2015, ibunya Nani meninggal dunia. Dan teman-teman, di dunia ini, ego dan harga diri itu seringkali membutakan mata nurani manusia. Dari kisah Nani ini kita jadi tahu bahwa cuma karena sebuah lamaran yang ditolak dengan alasan yang logis, rasa sakit hati itu berubah jadi amarah. Dan ketika amarah itu dibiarkan liar, terus dipertemukan dengan ilmu hitam, dia akan berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat keji. Tapi apa yang didapat dari memelihara dendam? Gak ada sama sekali. Pak Tony dan keluarganya mungkin sempat merasa senang, mungkin dia sempat merasa menang ketika berhasil menumbangkan bapaknya Nani. Tapi kemenangan dari jalur gaib ini adalah kemenangan semu yang menuntut bayaran teramat mahal. Hukuman yang mereka terima di akhir hayat, yaitu kebutaan dan juga kelumpuhan yang dialami istri Pak Tony, ini menjadi bukti nyata bahwa sehebat apapun manusia menyembunyikan sihirnya, keadilan dari Sang Pencipta nggak akan pernah meleset. Dan dari keluarga Nani, terutama dari almarhum ibunya, kita belajar satu hal yang jauh lebih sakti dari ilmu santet manapun yang ada di dunia ini, yaitu keikhlasan. Memaafkan orang yang sudah menyakiti orang yang paling kita cintai adalah tingkat spiritual yang sangat tinggi. Dan ibunya Nani sadar bahwa membalas dendam cuma akan membuatnya sama kotornya dengan si pelaku. Disitulah beliau memilih untuk berserah, meyakini bahwa kematian suaminya hanyalah jalaran atau cara Tuhan untuk memanggil hambanya pulang. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.